Di kota Lillian, Ohio, di tahun 1979, ada bocah namanya Joe. Ibunya baru aja meninggal karena kecelakaan kerja, terus hubungannya dengan bokapnya, yaitu Jackson, juga lagi bermasalah. Jackson adalah polisi yang super sibuk. Hari itu, di rumahnya rame banget, tapi Joe malah bengong di depan rumah sambil megangin liontin peninggalan ibunya. 4 bulan kemudian, Joe dan temennya, yaitu Charles, lagi ngerencanain bikin film lanjutan dari proyek film mereka yang sebelumnya. Filmnya tentang detektif yang nyelidikin zombie, terus mereka mau syuting malam-malam gitu. Pas malamnya, Charles nelpon Joe, terus Joe langsung cabut nemuin Charles dan teman-temannya yang lain, yaitu Carrie, Martin, dan Preston. Tapi Alice kemudian marah pas lihat Joe mau ikut. Soalnya Joe adalah anak polisi, sementara Alice belum punya SIM. Tapi Joe janji nggak bakal ngadu ke bokapnya, terus mereka langsung cabut ke stasiun kereta. Sampai di sana, mereka siap-siap buat syuting. Tapi pas lagi syuting, Joe ngelihat ada mobil yang tiba-tiba belok ngarah ke kereta yang lagi lewat. Mobil dan kereta itu pun akhirnya tabrakan. Mereka semua pada kabur ketakutan, tapi Alice malah lari ke arah yang berbeda. Stasiunnya hancur parah, hampir semua gerbong kereta meledak. Pas sudah agak tenang, terdengar ada suara aneh dari salah satu gerbong, kayak ada sesuatu di dalamnya. Terus, tiba-tiba, pintunya kehempas. Joe langsung nyari teman-temannya, tapi Alice gak kelihatan, cuman ada bercak darah. Mereka kira Alice udah mati, tapi ternyata dia nongol dari belakang, dan darahnya ternyata cuman darah palsu. Di situ, mereka nemuin benda aneh yang bentuknya kayak kubus warna putih berserakan di dekat gerbong yang hancur. Joe kemudian nyimpen satu di jaketnya. Mereka pun akhirnya tahu kalau yang nabrakin mobil itu adalah guru biologi di sekolah mereka, namanya Dr. Woodward. Dia bawa peta rute dan jadwal kereta. Tiba-tiba, Woodward bangun, terus teriak-teriak mau bunuh mereka kalau mereka sampai ngasih tahu orang lain. Mereka langsung ambil semua peralatan yang ketinggalan, terus kabur dari situ pas tentara datang. Mereka pun janjian buat ngerahasiain kejadian itu. Besok paginya, pas Joe bangun, benda yang dia bawa kemarin tiba-tiba gerak sendiri. Sementara itu, berita kecelakaan kereta itu pun akhirnya muncul di TV, dan Woodward sedang dirawat di tempat medis Angkatan Udara. Charles kemudian dapat ide buat pakai lokasi kecelakaan itu jadi latar filmnya. Dia kemudian ngajak Alice buat ikutan lagi, tapi Alice nolak dan nyuruh Joe pergi pas bokapnya Alice datang. Bokapnya Alice yang bernama Louis kayaknya benci banget sama Joe, sampai nyuruh Joe jangan datang ke rumahnya lagi. Pas Joe mau pergi, tiba-tiba Alice justru bilang kalau dia mau ikutan film itu lagi. I don't care what Charles wants. I am. You should go. What's this? You're not going to your party. You go home. I don't want to see you. I'll do it. Pas lagi syuting di bukit dekat lokasi kecelakaan, Alice bilang dia punya firasat buruk. Joe coba ngelihat keretanya pakai kamera, dan ternyata itu adalah kereta milik Angkatan Udara. Joe dan Alice mulai mikir, kenapa Woodward nabrakin mobilnya? Mereka curiga sama isi keretanya, tapi Charles dan yang lain gak mau bahas, takut sama omongan Woodward kemarin. When the trains are loaded on the train. I'm sorry, Martin. Let's just go cry. He drove. You guys just What would the Air Force have on the train? You heard what old man will joke. Serious. Di tempat lain, para tentara lagi ngumpulin kubus-kubus itu, terus masukin ke kontainer. Jackson yang seorang deputi polisi mulai nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi di situ. Tapi, Kolonel Nelich bilang kalau di kereta itu cuma ada suku cadang pesawat doang dan gak ada hal yang berbahaya. Tapi hal itu malah bikin Jackson curiga sama tentara-tentara itu. Dia pun langsung lapor ke atasannya, yaitu Sheriff Pruitt. Tapi Pruitt ternyata nggak percaya dengan omongan Jackson dan malah nyuruh Jackson liburan aja. Malamnya, Pruitt lagi belanja dan ngisi bensin di minimarket. Tiba-tiba, ada segerombolan anjing lewat, terus dia dengar suara aneh dari balik pagar. Dia pun nyoba deketin suaranya, tapi tiba-tiba kejadian aneh menimpa Pruitt. Penjaga minimarketnya nyadar kalau ada yang gak beres di luar. Ternyata Pruitt udah hilang dan mobilnya hancur parah. Terus
Ada suara aneh yang bikin dia teriak ketakutan sampai lari ke dalam minimarket. Dan akhirnya, dia pun ketarik sama sesosok makhluk misterius. Besoknya, Joe sedang mengajari Alice gimana caranya jadi zombie, terus Alice nunjukin aktingnya ke Joe. Kayaknya mereka berdua mulai saling suka, sementara Charles cuman bisa bengong sambil ngeliatin mereka. Alice kemudian nanya tentang liontin yang selalu dibawa Joe. Dia kemudian bilang, liontin itu dikasih bokapnya ke ibunya pas ngelahirin Joe. Terus, pas ibunya meninggal, Jackson ngambil liontinnya dan dikasih ke Joe. Where'd you learn to do this? They can blow it How up. am I supposed to be a zombie? Pretty much just be kind of like her, but that's not what zombies do. Oh my god, yeah, that's Really? really. Sementara itu, Jackson sekarang sedang selidikin kasus di minimarket. Dia curiga kejadian itu ada hubungannya dengan kecelakaan kereta angkatan udara. Dia pun dapat kabar kalau banyak laporan aneh dari warga, mulai dari listrik yang sering mati, mesin mobil hilang, dan banyak banget laporan anjing hilang, termasuk anjingnya Joe yang namanya Lucy. Dia juga ngelihat truk tentara yang muter-muter kota sambil pakai alat pelacak. Sadar dengan banyaknya kejadian aneh, Jackson kemudian ngumpulin teman-teman polisinya buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota mereka. Tiba-tiba, listrik mulai bermasalah, Jackson langsung nyuruh anak buahnya buat benerin. Tapi ternyata, hampir semua kabel listriknya hilang, dan cuma tersisa tiangnya doang. Pas petugas listrik lagi benerin, tiba-tiba dia ngelihat ada benda-benda terbang. Pas lagi bingung, lampu mobil dan lampu jalan juga mulai kedap-kedip. Tiba-tiba, ada sesuatu yang muncul di belakangnya. Terus dia pun hilang entah kemana. Besoknya, makin banyak laporan aneh dari warga. Mereka kira itu adalah ulah Rusia, terus ada juga yang bilang kalau dia dengar pesan dari tentara lewat radio. Jackson yang penasaran, terus nyoba nanya-nanya tentang info itu. Abis itu, dia coba pakai frekuensi radio yang dikasih sama orang tadi, dan bener aja, ternyata ada pesan dari tentara yang komunikasi soal operasi walking distance. Jackson pun langsung bergegas ke rumah Woodward, soalnya tentara lagi ngecek-ngecek di sana. Di depan rumah Woodward, Joe dan kawan-kawan sekarang lagi syuting, dan latar belakangnya adalah tentara-tentara itu. Tiba-tiba, Jackson datang dan nyuruh Joe masuk mobil. Dia kemudian ngobrol sama Kolonel Nelich mengenai operasi walking distance. Dan Jackson ngancam mau lapor ke pemerintah Washington. Mendengar itu, Kolonel Nelich akhirnya mau ngasih penjelasan. Tapi nyuruh Jackson buat ketemuan di tempat lain. Pas pulang ke rumah, Jackson langsung narik Joe dan nyuruh dia agar jangan temenan dengan Alice lagi. Dia nggak suka dengan keluarganya Alice. Katanya mereka adalah keluarga yang bermasalah. Tapi Joe nggak terima. Dia bilang Alice itu anak yang baik. Joe nggak peduliin perkataan bokapnya dan langsung pergi ninggalin dia. Joe sedih banget, jadi dia pergi ke makam ibunya sambil ngeliatin liontinnya. Tapi tiba-tiba, dia ngeliat seperti ada yang sedang gali-gali tanah di dekat situ. Sementara itu, di tempat lain, Jackson nyampe di tempat yang dijanjiin Kolonel Nelich. Tapi ternyata dia justru dijebak. Jackson langsung ditangkap sama tentara angkatan udara. Woodward yang lagi dirawat di tempat medis angkatan udara, sekarang lagi diinterogasi sama Nelich. Nelich tahu kalau ada orang lain yang melihat kecelakaan kereta itu, tapi Woodward gak mau ngaku, sehingga akhirnya dia disuntik mati. Going through your belongings. I remember you, and we didn't always see eye to eye. Who else knows about it? Tell me who that was like. If you help us, you take care of her. You will. Pas Joe lagi tidur, tiba-tiba Alice datang. Dia masuk lewat jendela kamarnya Joe. Mereka pun kemudian ngobrol-ngobrol. Sambil nangis, Alice kemudian cerita kalau waktu itu bokapnya sedang mabok dan gak bisa kerja. Sehingga ibunya Joe yang harus gantiin shift kerjanya, sampai akhirnya terjadilah kecelakaan yang menewaskan ibunya Joe. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba kubus yang disimpan Joe gerak sendiri dan melesat nembus tembok. Don't let
Charles Book. He's really nice. You should always get just kind of feel like that. Is this normal? Beberapa saat kemudian, Alice pulang ke rumahnya, tapi dia malah diusir sama Louis yang lagi mabok. Alice pun kabur dari rumah, terus Louis yang nyesel kemudian nyoba ngejar dia pakai mobil. Tapi karena lagi mabok, dia malah nabrak mobil yang lagi parkir. Tiba-tiba, ada makhluk misterius yang nongol di belakang Alice dan langsung nyulik Alice. I want to sit down. Go! Besoknya, kubus yang ada di rumah Joe udah pindah ke tangki air. Sementara itu, Joe dan Charles lagi nonton rekaman sebelum kecelakaan kereta. Tapi tiba-tiba mereka jadi berantem, gara-gara ternyata sama-sama suka kepada Alice. Tapi perhatian mereka tiba-tiba teralihkan ketika rekamannya nunjukin gambar aneh, ternyata ada makhluk misterius yang keluar dari gerbong kereta. Not so you could fall. Hear what I think about Alice Why did you anyway. start to do this thing in the first You like Alice Dana? Mereka pun nyoba bawa rekaman itu buat dilaporin ke Jackson. Tapi, ternyata semua warga kota sedang mengungsi gara-gara kebakaran hutan. Joe kemudian ketemu bokapnya Alice yang bilang kalau Alice diculik sama makhluk gede. Joe pun segera ngumpulin teman-temannya dan berniat mau nyelamatin Alice. Mr. Dana? I took her. Alice. I don't know. Some made her give me pills. I believe it. Donnie, Joe, Charles, Carrie, dan Martin kemudian pergi ke sekolah buat nyari tahu isi kontainernya Woodward. Sementara itu, Jackson yang ditahan di pangkalan angkatan udara akhirnya berhasil kabur, terus nyamar jadi tentara. Dia pun langsung cabut ke kota Lilian. Joe dan kawan-kawan sekarang nyampe di sekolah dan mereka langsung menuju ke kontainer. Di dalamnya, banyak banget rekaman video dan dokumen yang bilang kalau Woodward dulunya adalah anggota angkatan udara di Area 51. Mereka nyoba putar salah satu rekaman. Ternyata isinya kubus-kubus itu adalah bagian dari pesawat yang canggih banget. Bahkan sampai sekarang, nggak ada manusia yang mengerti. Di laporan Woodward, Kolonel Neelitz nahan makhluk misterius itu buat jadi kelinci percobaan. Terus, di rekaman itu, Woodward sempat diculik sama makhluk itu dan bikin dia ngerti apa sebenarnya maunya dan berniat bantuin makhluk itu. Says April. Carrie? Without I explained it to the ship section crash. What the hell? I understood him and begin helping. Namun tiba-tiba, tentara pada datang dan nangkep mereka semua. Mereka pun dibawa naik bus ke pangkalan angkatan udara, tapi di tengah jalan malah diserang makhluk misterius tadi. Anak buahnya Neelitz pada tewas dibunuh sama makhluk itu. Sementara Joe dan yang lain kejebak di dalam bus karena dikurung sama Neelitz. Pas busnya kebalik, mereka akhirnya bisa keluar lewat kaca yang retak. Untungnya, makhluk itu nggak ngelihat mereka, dan justru langsung nyerang Neelitz. Terus makhluk itu pergi entah kemana. Okay, we did it. Gak lama kemudian, Donnie datang dan mereka langsung cabut ke kota. Di dalam kota, udah banyak banget tank yang sedang nembakin makhluk itu. Joe dan kawan-kawan turun dari mobil, terus pergi ke suatu tempat di dekat kuburan. Nahasnya, pas di tengah jalan, mereka terkena ledakan, bikin kaki Martin patah. Charles harus jagain Martin, jadi Joe pergi dengan Carrie ke tempat itu. Di tempat lain, Jackson sekarang udah nyampe pengungsian. Anak buahnya bilang kalau Joe ditahan sama tentara. Jackson langsung nemuin presiden yang gak ikut ngungsi, soalnya disuruh ngasih rekaman kecelakaan kereta. Jackson kemudian ngeliat Louis yang dibawa sama tentara, gara-gara dia pakai baju tentara. Ngeliat itu, Jackson nyoba nyelamatin Louis dengan bilang kalau Neelitz pengen nemuin Louis, jadi tentara itu pun ngasih Louis ke Jackson. Setelah berhasil mengecoh para tentara itu, mereka berdua langsung pergi ke kota buat nyari anak-anak mereka. Di situ, Louis kemudian minta maaf kepada Jackson dan akhirnya mereka pun berbaikan. Came to your house that day. Swear to God. I'm sorry. What happened to your wife? It was an accident. Beberapa saat kemudian,
Joe dan Carrie nyampe di gudang, dan mereka nemu lubang dalam banget. Dengan menggunakan tali, mereka berdua turun ke dasar lubang, dan terlihat pemandangan yang mengejutkan. Ternyata di dalamnya banyak banget orang yang digantung, termasuk Sheriff Pruitt dan Alice. Tiba-tiba, makhluk itu datang dan makan salah satu orang yang ada di situ. Joe kemudian nyuruh Carrie buat nyalain petasan buat ngalihin perhatiannya, biar Joe bisa nyelamatin Alice. Alice yang hampir aja dimakan, tapi Carrie akhirnya berhasil nyalain petasannya, bikin makhluk itu ngejar dia. Joe kemudian cepet-cepet nyelamatin Alice dan yang lain. Tapi makhluk itu tahu kalau Carrie cuma umpan, jadi dia langsung balik lagi ke tempat Joe. Joe nunjukin jalan ke Alice, tapi Carrie malah bawa mereka lewat jalan yang salah, bikin mereka ketemu lagi sama makhluk itu. Satu persatu orang pada diambil sama makhluk itu, sampai akhirnya mereka terpojok di sana. Makhluk itu natap mereka, tapi Joe tahu kalau sebenarnya makhluk itu nggak jahat. Dia cuman alien yang pengen benerin pesawatnya, biar bisa pulang ke planetnya. Alien itu kemudian ngambil Joe, tapi dia tahu kalau Joe bukan orang jahat, jadi dia dilepasin lagi. Pas mereka balik ke kota, semua benda yang ada besinya sekarang pada terbang dan nempel di tangki air, termasuk kubus-kubus aneh yang dibawa tentara. Benda-benda itu kemudian nyatu jadi sebuah pesawat, terus aliennya masuk ke dalam pesawat itu. Joe dan Alice kemudian ketemu lagi sama bokapnya, tapi liontinnya Joe juga ikut melayang. Awalnya Joe masih nyoba pegang liontin itu, tapi akhirnya dia ngelepasin liontin itu sebagai tanda kalau mereka udah bisa ngiklasin kepergian ibunya Joe. Nggak lama kemudian, pesawat itu pun terbang keluar angkasa dan disaksikan oleh semua orang di tempat itu. Di awal cerita, ada tukang bangunan yang lagi ngeruk tanah buat bikin apartemen mewah, tapi mereka nggak sengaja nemu makam kuno yang disegel Raja Charles dari tahun 1666. Mereka berdua mikir pasti di dalamnya banyak emas, jadi mereka langsung aja masuk ke dalam makam itu. Tapi bukannya nemuin emas, yang ada malah tengkorak-tengkorak manusia yang disusun rapi. Nahasnya, mereka nggak sadar kalau salah satu mayat di situ mulai bangun, dan mereka pun langsung digigit sama zombie itu. Sementara itu di tempat lain, ada dua orang kakak beradik, yaitu Andy dan Terry, yang lagi ngecek mobil van yang baru dibeli Andy. Van itu rencananya bakal dipakai buat nyolong di bank. Terry ngomel-ngomel karena van itu nggak mau nyala dan Andy nggak ngecek dulu sebelum beli. Tapi pas Andy nyoba nyalain, ternyata van itu langsung nyala dan Terry cuma bisa bengong. Akhirnya mereka berdua lanjutin kerjaan mereka sebagai pengantar makanan di panti jompo. Pas lagi OTW, tiba-tiba nongol cowok namanya Mickey. Dia ternyata adalah orang yang bakal nyuplai senjata buat misi ngerampok bank mereka. Si Mickey ini terkenal sangar abis, kepalanya botak tapi keras banget, bahkan bisa bikin penyok mobil Terry cuma pakai kepalanya doang. Kata Andy, di kepala Mickey ada besi baja, gara-gara dulu pas tugas militer di Irak. Beberapa saat kemudian, ada orang yang lagi nyariin dua tukang yang tadi masuk ke makam. Karena nggak ketemu-ketemu, akhirnya dia nekat ikutan masuk ke makam itu. Sementara itu di panti jompo, kakeknya Andy dan Terry, yaitu Ray, lagi ngomel-ngomelin anak muda yang nongkrong di situ. Ternyata, bocah-bocah itu adalah pelanggannya mantan bos gangster, yaitu Daryl, yang jualan obat sendiri gara-gara butuh duit. Nggak lama kemudian, Andy dan Terry nyampe juga sambil bawa kotak makanan. Ray pun ngomel lagi, katanya mereka telat, terus nyuruh mereka cari kerjaan yang lebih bener daripada cuman nganterin makanan ke panti jompo. Pas Ray lagi ngoceh-ngoceh, tiba-tiba muncul nenek-nenek centil yang bernama Doreen nongol dari kamar, terus nyuruh Ray diem. Dan sementara mereka lagi pada makan siang, ada kakek-kakek namanya Hamish yang malah asik ngeliatin cewek cakep lagi berjemur di halaman rumahnya. Salah satu pengurus panti jompo nyuruh Hamish makan siang juga, tapi dia malah digodain balik sama si kakek genit itu.
Abis makan siang, Andy dan Terry mau cabut dari panti jompo. Tapi mereka ngelihat salah satu tukang bangunan yang lagi ngecek-ngecek lokasi di sekitar situ. Ternyata, panti jompo itu bentar lagi bakal digusur buat dibangun apartemen. Dan itulah alasan Andy dan Terry mau ngerampok bank adalah biar mereka bisa bayar kontraktor, supaya panti jomponya nggak jadi digusur. Jadi Ray bisa tetap tinggal bareng teman-temannya di situ. Ray udah kayak bapak buat Andy dan Terry, karena orang tua mereka udah meninggal pas mereka masih kecil. Katanya orang tua mereka adalah gangster sadis yang suka ngebunuh orang. Di tempat lain, ada beberapa orang pakai baju hazmat sedang meriksa area sekitar proyek. Kayaknya pemerintah udah mulai tahu soal virus berbahaya yang nyebar di situ. Sementara itu, Andy dan Terry mulai ngumpulin timnya satu persatu. Pas nyampe di bank, mereka langsung masuk buat ngerampok, tapi si manajer bank ngirain Andy dan kawan-kawan itu adalah kontraktor proyek. Jadi dia nyapa mereka dan ngajak mereka masuk ke kantornya. Mereka langsung cus ke tempat penyimpanan duit. Tapi Andy malah jiper, gara-gara jumlah duitnya lebih banyak dari yang mereka kirain. Namun akhirnya, mereka mutusin buat sikat semua duit yang ada di situ. Tapi pas mau keluar bank, ternyata udah banyak banget polisi ngerubungin mereka di luar. Mickey pun langsung keluarin shotgunnya, terus nembakin mobil-mobil polisi itu. Sementara itu, di panti jompo, para kakek nenek lagi joget-joget asik. Nggak sadar kalau di luar udah banyak banget zombie yang berdatangan. Salah satu zombie kemudian masuk dan langsung gigitin pengurus panti jompo. Ray pun langsung sigap nonjok zombinya, terus nyerang pakai gergaji mesin. Abis itu, Ray ngumpulin kakek nenek yang selamat buat nyoba kabur. Nahasnya, di luar udah banyak banget zombinya, jadi mereka terpaksa nutup semua pintu dan bertahan di dalam gedung. Sementara itu, Mickey ngusulin buat bawa 2 orang yang ada di bank jadi sandera, biar mereka bisa kabur dari sana. Tapi pas mereka keluar, ternyata semua polisinya udah hilang, dan keadaan di luar kacau banget. Orang-orang lari tunggang langgang, dan zombie pun mulai berdatangan. Zombies. Mereka semua ngibrit ke van, terus segera cabut dari situ. Tapi sebelum pergi, Andy nggak tega ngelihat salah satu orang yang udah digigit zombie, jadi dia bawa masuk orang itu ke dalam van. Beberapa saat kemudian, orang yang digigit itu pun mulai berubah jadi zombie, terus nyerang mereka semua. Mickey kemudian nembakin zombie itu sampai jatuh keluar. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba ada bom asap yang meledak di dalam van. Dan ternyata para polisilah yang udah naruh bom asap di situ. Begitu nyampe di markas, tiba-tiba ada zombie yang jalan ngedeketin mereka. Mickey langsung nembak pakai shotgun. Tapi karena nggak kena kepalanya, si zombie masih bisa jalan, terus gigit tangannya Mickey. Emma nyuruh Mickey nembak kepalanya zombie itu. Tapi karena Mickey susah banget nembaknya, akhirnya Terry ngambil shotgunnya, terus nembak kepala zombinya, sampai tinggal rahangnya si zombie doang yang tertinggal di tangan Mickey. Habis itu, nongol lagi zombie emak-emak yang dorong kereta bayi. Mickey pun langsung nembak kepalanya. Pas Mickey ngambil bayi punya zombie itu, tapi ternyata bayinya juga udah kena virus zombie. Jadi Mickey langsung nendang bayi zombie itu. Mereka pun masuk ke dalam markas, sementara Terry dan Emma nyari info lewat radio di dalam van. Mereka kemudian tahu kalau hampir seluruh kota udah kena virus zombie dan zombinya bakal mati kalau ditembak tepat di kepalanya. Cliff yang merupakan salah satu sandera, sok jagoan bilang mau laporin mereka ke polisi. Mickey yang langsung naik darah, terus nyuruh dia diem sampai Cliff kicap. Mereka kemudian rencanain buat ke panti jompo buat nyelamatin Ray dan kakek nenek lainnya. Tapi Mickey mulai bertingkah aneh. Dia ngambil kunci van gara-gara curiga Andy dan kawan-kawan mau kabur bawa duitnya sendirian. Dia kemudian bawa para sandera pergi entah kemana.
Tiba-tiba ada zombie yang nyerang, tapi Mickey gampang banget ngabisin zombinya pakai tangan kosong. What? Mickey kemudian ngiket para Sandra, terus duduk di kursi sambil nodongin shotgun. Di tempat lain, Ray ngeliat Hamish yang lagi tidur siang di halaman belakang, tanpa disadari kalau ada zombie di sekitarnya. Ray nyoba manggil dia, tapi Hamish udah budek, jadi dia nggak dengar. Pas Hamish mau nyamperin mereka, barulah dia sadar kalau ada zombie di belakangnya, jadi dia berusaha ngibrit sekencang-kencangnya. Untungnya, zombinya larinya juga lemot kayak orang tua. Ray yang nggak tega ngelihatnya, nekat nerobos kerumunan zombie sambil bawa kursi roda buat Hamish. Dan abis berhasil bawa Hamish, mereka pun langsung balik masuk ke dalam gedung. Di saat yang sama, Emma dan Cliff berusaha ngelepasin ikatan. Tapi tiba-tiba Mickey berubah jadi zombie dan mau gigit mereka. Andy dan kawan-kawan yang dengar teriakan Emma, mereka pun langsung datang dan nyoba nembak kepala Mickey. Tapi tembakannya nggak mempan, karena Mickey punya kepala baja. Terry kemudian punya ide, yaitu masukin granat ke mulut Mickey buat ngancurin kepalanya. Setelah terjadi ledakan, Cliff ternyata udah bawa shotgun Mickey dan rencananya mau bawa mereka semua ke kantor polisi. Tapi tiba-tiba muncul zombie di belakangnya dan dia nggak sengaja nembak Davy sampai tewas. Terry kemudian ngasih pistol ke Emma dan nyuruh dia pergi dari tempat itu. Tapi Emma justru milih tetap sama mereka dan minta diantar ke tempat adiknya saja. Mereka pun kemudian nyoba lawan zombie-zombie di situ, terus cabut pakai mobil militer. Pas di jalan, mereka ngelihat seluruh kota udah berantakan dan zombie ada di mana-mana. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di rumah Emma, tapi ternyata adiknya udah jadi zombie, bikin Emma sedih banget ngelihatnya. Pas mereka mau pergi dari situ, tiba-tiba terlihat ada zombie tim merah dan zombie tim biru yang datang dan tawuran di situ. Selagi zombie-zombie itu lagi tawuran, Andy dan kawan-kawan langsung masuk mobil, terus cabut dari situ. Mereka nyoba pergi ke tempat persembunyian senjata Mickey, dan pas berhasil buka kontainernya, ternyata isinya senjata banyak banget. Mereka sikat semua senjata itu, terus ngebut ke panti jompo. Tapi karena mobilnya kekecilan buat ngangkut semua orang, jadi mereka putusin buat pakai bus aja. Di panti jompo, mbah-mbah lansia sedang debat soal gimana caranya mereka bisa selamat. Ray ngusulin buat keluar ngehabisin para zombie, tapi Doreen bilang kalau pasti bakal ada yang nolongin mereka. Tiba-tiba, Andy dan gengnya datang. Andy, Terry, dan Kathy langsung nyelamatin mbah-mbah itu, sedangkan Emma ngalihin perhatian zombie pakai bas. Kathy dan yang lain ngehajar zombie yang menghalangi jalan sampai akhirnya nemuin Ray. Tapi sayangnya, hampir semua mbah-mbah di situ pada sakit punggung, jadi susah banget buat naik ke atas. Andy dan kawan-kawan terpaksa nerobos gerombolan zombie itu. Andy langsung buka tasnya yang isinya senjata, terus bagi-bagiin ke mbah-mbah lansia. Dan ternyata, mbah-mbahnya pada jago banget pakai senjata itu. Pas sudah siap, Terry kemudian ngelempar granat ke arah para zombie. Habis terjadi ledakan, mereka langsung serbu zombie-zombinya sambil nembakin membabi buta. Tiba-tiba ada satu zombie yang gigit kaki Daryl, tapi untungnya itu adalah kaki palsu, dan Daryl langsung bunuh zombinya pakai kaki palsu itu. Sementara itu, Hamish ngelihat pengurus panti jompo kesayangannya udah jadi zombie. Dia sedih banget dan terpaksa nembakin semua zombie yang ada. Pas sudah pada kabur dari panti jompo, Emma kemudian nongol dan mereka langsung naik ke bus. Di dalam bus, Cliff keceplosan bilang kalau Andy dan gengnya abis ngerampok bank. Dengar itu, Ray pun langsung naik pitam,
Tapi pas lihat duitnya banyak banget, dia nggak jadi marah. Begitu udah di tengah jalan, tiba-tiba busnya mogok. Untungnya mereka udah deket sungai, jadi mereka langsung nyoba cari kapal. Sambil ngelawan para zombie, akhirnya mereka nemu juga kapalnya. Tapi pas mereka udah naik, ternyata rantainya masih terikat. Ray pun terpaksa lompat buat ngelepasin rantainya, tapi dia langsung dikerubutin zombie. Pas mereka ngira kalau Ray udah mati, tapi ternyata dia justru bantai habis semua zombinya. Habis zombie-zombie itu pada tewas, mereka pun langsung naik ke kapal, terus cabut ke tempat pengungsian buat nyelamatin diri. Di Australia, terlihat Dave, seorang pengamen jalanan yang gak terlalu serius ngadepin hidup, dan pacarnya yang namanya Sarah, pegawai kantoran yang agak kaku. Tiap hari kerjaan mereka berantem mulu. Gak di rumah, restoran, bahkan di toko pun, mereka tetap aja ribut. Dave sifatnya manja banget, omongannya suka nyelekit, sementara Sarah cuma pengen Dave lebih dewasa dan nikahin dia kayak orang normal lainnya. Hubungan mereka runyam banget sampai akhirnya Dave mutusin buat ngilang dari hidup Sarah. Dave pun numpang tinggal sama kakaknya yaitu Tess dan anaknya yang masih berumur 5 tahun yaitu Felix. Di rumah Tess, Dave kerjanya cuma rebahan dan main game. Tapi Felix nggak pernah masalah dengan kelakuan omnya yang kayak bocah itu. Suatu hari, Tess ngomel-ngomel ke Dave biar dia mau balikan sama Sarah dan nyoba hidup yang bener. Dave pun niat nikahin Sarah dan minta Felix bantuin dia ngelamar Sarah dengan cara pakai kostum Darth Vader sambil bawa tulisan "Will you marry me?". Tapi pas mereka masuk apartemen Sarah, ternyata Sarah lagi asik main kuda sama Rory yang merupakan teman kantornya. Dave langsung marah dan mau ngehajar Rory, tapi ternyata Dave cupu banget, di mana justru dialah yang dihajar sama Rory. Come in and take care of the rest. What are you doing here? What the fuck are you doing? Rory. That's Hi, Rory. Rory, I'm Dave. And you're incapable of loving Yeah, anyone. look who this motherfucker. Sarah kemudian bilang kalau dia cuma berharap Dave bisa lebih dewasa, dan akhirnya Dave pun pergi dengan Felix dengan hati dongkol. Besoknya, Dave disuruh Tess nganterin Felix ke sekolah. Si Felix ini sering dibully sama temen-temen cowoknya, tapi untungnya dia masih dapat ciuman dari pacarnya, yaitu Beth. Dave kemudian ketemu sama guru Felix, yaitu Caroline, dan dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Pas pulang sekolah, Dave jemput Felix dan ketemu lagi sama Caroline. Dia berbohong dan bilang kalau dia baru pulang latihan ngeband, padahal aslinya cuma rebahan mulu di rumah. Terus, salah satu teman Caroline, yang kebetulan adalah ibunya Beth, bilang kalau dia nggak bisa ikut karya wisata karena kakaknya Beth lagi kena muntaber. Dengar itu, Dave pun langsung nyamber kesempatan, nawarin diri jadi pendamping Caroline di karya wisata itu. God's sled. Older brother is chaperoning the excursion. I hope I'm not leaving you in the Where are we going, Miss Caroline? Di rumah, Tess ngasih Dave obat-obatan buat Felix, soalnya si Felix ini alergi makanan parah banget. Besoknya, mereka berangkat ke tempat wisata peternakan dengan naik bis. Tapi tiba-tiba bisnya malah mogok di tengah jalan. Biar nggak bete, mereka nyanyi-nyanyi bareng. Tapi pas giliran Dave nyanyi, suara gitarnya fals abis, liriknya juga ngaco, bikin yang lain tambah pusing. Caroline langsung nyetop Dave, dan untungnya sang sopir bis akhirnya balik lagi sambil bilang bisnya udah bener. Mereka akhirnya bisa lanjut jalan. Sementara itu, di markas militer dekat peternakan itu, terlihat ada 2 petugas yang lagi patroli, dan mereka malah nemuin tentara yang udah jadi zombie yang lagi makan orang. Zombie itu nggak ngerespon omongan mereka, sehingga mereka pun langsung nembak zombie itu. Mereka nyoba laporin ke pos lain, tapi di pos lain kayaknya pada kewalahan juga ngadepin zombie-zombie di sana. Salah satu petugas kemudian nyuruh temennya nunggu di situ, sementara dia pergi sendiri buat ngamanin gerbang. Tapi pas lagi lengah, orang yang digigit zombie tentara tadi kemudian berubah jadi zombie juga dan langsung gigit si penjaga. Jesus, what Wait here.
Sementara itu di luar gerbang, ada beberapa orang Asia yang nyasar karena mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Tiba-tiba alarm bunyi dan tentara itu langsung amanin gerbang. Di sisi lain, pas nyampe di peternakan, mereka disambut sama host acara anak-anak yang bernama Teddy, bareng sama partnernya si Froxy. Mereka semua keliling-keliling memberi makan anak kambing, perah susu sapi, lihat landak, pokoknya mereka seru-seruan. Sementara itu, di markas militer, zombie-zombie udah mulai jalan keluar menuju peternakan. Tapi orang-orang Asia yang nyasar tadi malah asik main golf, dan mereka mengira kalau zombie itu cuman hiburan doang. Salah satu dari mereka malah mau foto bareng zombie, tapi orang itu langsung dimakan sama si zombie. Di saat bersamaan, Caroline sedang santai sama anak-anak lain, sementara Dave bingung melihat salah satu orang Asia itu lari ketakutan. Dave nyamperin Caroline, dan akhirnya dia tahu kalau Caroline udah tunangan sama cowok namanya Ian. Pas mereka balik naik traktor, mereka kehalang sama zombie yang lagi makan domba. Petugas peternakan nyoba deketin zombie itu, sementara Dave malah ribut sama Max, terus dimarahin sama Caroline. Tiba-tiba, petugas peternakan itu digigit zombie. Caroline ngiranya si petugas lagi aneh-aneh di tempat umum, tapi pas zombie itu noleh, akhirnya Caroline baru sadar dengan yang terjadi. Caroline pun langsung nusuk zombie itu pakai garpu rumput, tapi ternyata zombie itu nggak mati juga. Dave kemudian nyoba nyalain traktor, tapi dia nggak tahu cara nyetirnya, sampai-sampai Felix yang harus ngajarin. Setelah traktornya jalan, Caroline balik lagi sambil nenangin anak-anak yang lain pakai nyanyian. Kayaknya hampir semua orang di peternakan udah jadi zombie. Dave terpaksa ngerem traktornya pas ada beberapa zombie sedang makan sapi di depan. Caroline kemudian bohong ke anak-anak, dia bilang mereka lagi main kejar-kejaran dan zombie-zombie itu jadi penjaganya. Mereka harus jalan baris ke bis sambil ngehindarin zombie-zombie itu. Tapi zombie di sekitar bisnya banyak banget, jadi mereka belok ke toko merchandise yang ternyata udah ada si Teddy di dalam. Tapi dia nggak mau bukain pintu karena takut zombinya masuk. Caroline kemudian nyuruh anak-anak masuk lewat lubang kelinci. Tapi pas Caroline mau masuk, ada zombie yang megangin tasnya, sehingga dia terpaksa ngelepasin tas itu. Dave yang masih di luar, kemudian berusaha manjat dan jebolin atap toko sampai dia jatuh nimpa Teddy. Mereka pun kemudian berkelahi gara-gara Teddy nggak ngebolehin anak-anak dan Caroline masuk ke ruangan. Dave kemudian mukul Teddy pakai gitarnya sampai bikin dia pingsan. Mereka pun nyoba pakai ponsel, tapi ternyata nggak ada sinyal. Caroline bilang ke anak-anak kalau zombie itu nggak nyata. Dave kemudian ngasih snack ke anak-anak, tapi dia lupa kalau Felix alergi, bikin Felix langsung sesak napas. Nahasnya, tas Dave yang berisi obat alergi ketinggalan di traktor. Dave kemudian mau ambil tasnya, tapi Felix nggak mau Dave pergi, jadi Caroline yang terpaksa harus ngambil. Dia pun langsung lari ke traktor, tapi zombinya banyak banget di situ. Jadi Caroline ambil sekop dan mulai ngelawan zombie-zombie itu. Setelah dapetin tasnya, Caroline langsung balik sambil nerobos zombie-zombie pakai sekopnya. Pas sudah sampai, tiba-tiba terdengar suara helikopter di luar. Teddy kemudian nyoba manjat ke atap buat manggil helikopter itu. Tapi dia malah keselip dan jatuh ke bawah. Dia kemudian minta tolong Caroline bukain pintunya, tapi karena zombie banyak banget, Caroline nggak berani buka. Dave yang kasihan ngeliat Teddy, akhirnya nyoba bantuin dia naik ke atap. Malamnya, tentara-tentara pada ngobrolin soal zombie. Laporan dari helikopter bilang kalau zombie lagi ngumpul di toko merchandise, terus mereka mau ngebom tempat itu. Sementara itu, para orang tua yang mau jemput anaknya dihadang sama tentara. Di tempat lain, Tess nyoba nelpon Dave, tapi nggak diangkat-angkat. Sementara itu, Caroline lagi nyanyiin lagu biar anak-anak cepet tidur. Di sini terlihat kalau Dave sepertinya mulai berubah, dia jadi lebih peduli sama anak-anak. Setelah anak-anak pada tidur,
Dave dan Caroline kemudian ngobrol-ngobrol. Dave curhat soal bandnya yang udah bubar dan dia baru putus sama pacarnya. Ternyata masa kecil Dave sedih banget. Orang tuanya bercerai dan ibunya jadi gila. Jadi tiap liburan Dave dan Tess harus jenguk ibunya di rumah sakit jiwa. Caroline kemudian cerita kalau dia dan Ian sebenarnya juga udah lama putus. Caroline pakai semua uang yang harusnya buat kuliah, buat pergi ke Australia, hanya karena ngefans banget sama salah satu band. Tapi di tengah jalan dia malah ketimpa sial. Dia harus dirawat di rumah sakit karena patah tulang. Dan karena udah nggak punya duit, akhirnya dia nggak bisa pulang. Caroline pun kerja jadi guru biar bisa bayar biaya pengobatan dan ongkos pulang. Tapi dia kemudian mutusin buat tetap di Australia dan jadi guru anak-anak. Fucking Girlfriend and I just split. I left first, fell apart like relays in psych wards. The man in between knowing what is. Besoknya, anak-anak udah pada kelaparan dan mulai susah diatur. Jadi mereka mutusin buat kabur dari situ pakai mobilnya Teddy. Dave ngalihin perhatian zombie-zombie, sementara Teddy lari ke mobilnya sambil ngelawan zombie yang menghadang. Pas Teddy berhasil masuk mobil, Dave lari nyusul dia, tapi Teddy malah nggak mau bukain pintu. Nahasnya, di dalam mobil itu ada Froxy yang udah jadi zombie dan langsung nyerang Teddy. Dave nyoba naik ke atas mobil dan tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata itu dari Tess. Dan Dave kemudian bilang makasih ke Tess karena udah ngurusin dia selama ini. Tapi belum selesai ngomong, HP-nya malah jatuh dan akhirnya dia kejebak di situ. Sementara itu, Felix yang melihat Dave nggak balik-balik, dia pun langsung keluar dan nerobos zombie-zombie pakai kostum Darth Vader-nya. Felix langsung nyetir traktor ke arah Dave dan Dave langsung lompat dari atas mobil dan bawa traktor itu ke Caroline. Dia nerobos masuk toko merchandise, terus bawa Caroline dan anak-anak lainnya pergi dari situ. Max yang dari tadi merengek pengen main golf, dan dia malah mukul zombie-zombie yang nyoba deketin pakai stick golf. Sementara Caroline akhirnya bisa ambil tasnya lagi. Dan uniknya, pas mereka nyanyi-nyanyi, tiba-tiba zombie-zombie itu justru kayak ngikutin mereka. Beberapa saat kemudian, mereka hampir nyampe perbatasan yang dijaga tentara. Para tentara itu sebenarnya mau nembakin mereka karena dikira udah kena virus zombie. Tapi pas tentara-tentara itu tahu kalau mereka bawa anak-anak, komandannya langsung memberi perintah buat melindungi anak-anak itu dan nembakin semua zombie di belakang mereka. Mereka semua akhirnya selamat dan tentara-tentara itu ngebom toko merchandise-nya. Mereka pun kemudian dibawa sama orang-orang pakai APD lengkap dan dikarantina selama 48 jam. Orang tua mereka pada gelisah, nanyain kondisi anak-anak mereka. Tentara-tentara itu ngejelasin kalau anak-anak mereka bisa selamat dari bahaya berkat usaha Caroline dan Dave. Mereka ngira anak-anaknya pasti pada ketakutan, tapi ternyata malah pada happy, nyanyi-nyanyi bareng Caroline dan Dave. Dave pun kelihatan berubah jadi lebih baik, dan hubungan dia dan Caroline terlihat makin dekat. Cerita dimulai dengan live streaming uji coba nuklir. Tiba-tiba, tanahnya bergetar hebat dan kecelakaan pun terjadi di lokasi pengujian. Sepasang suami istri yang lagi main kartu di gudang, kebetulan selamat dari ledakan. Pas mereka keluar, mereka nemuin bar itu udah hancur berantakan. Mereka ngeliat nenek-nenek lagi duduk di kursi roda, tapi nenek itu kelihatan aneh banget. Nggak mereka sadari, nenek itu ternyata udah jadi zombie haus darah. Tori yang bingung, namun tiba-tiba dia langsung diserang sama si nenek. Beruntungnya, Tom ngerasa ada yang nggak beres dan cepet-cepet narik nenek itu. Tom kemudian memukul nenek itu berkali-kali, tapi setelah beberapa pukulan, mereka sadar kalau semua itu nggak mempan. Pas zombie itu mau nyerang lagi, Tom cepet-cepet ngambil posisi bertahan dan nggak sengaja ngebunuh zombie itu. Belum sempat istirahat, mereka dikejutkan sama Jensen yang nongol dari belakang. Abis itu, di ruang pengawasan, mereka ngelihat jalanan di luar udah dipenuhi sama zombie dan ada 2 orang survivor yang diserang gerombolan zombie. Satu orang nggak bisa ngelawan, sementara yang satu lagi lari ke arah bar. Ngelihat ini, mereka buru-buru turun ke bawah pas Victor nyampe di pintu.
Jensen kemudian buka pintu dan zombie-zombie itu hampir aja ikut masuk. Sadar kalau situasi di luar udah parah banget, mereka akhirnya tahu kalau dunia udah dikuasai zombie, dan bertahan di bar adalah harapan terbaik buat selamat untuk saat ini. Biar tempat itu makin aman, mereka kemudian bagi tugas. Tom dan Tori pergi ke dapur, ngunci 2 zombie di freezer. Terus di ruang cuci, mereka nemuin zombie lagi. Tom langsung melasso zombie itu dari belakang dan ngedorongnya ke mesin cuci. Sementara itu, Victor yang abis ganti baju, nggak sengaja nemuin survivor di satu ruangan. Tapi sebelum bisa nyamperin, ada zombie yang nyerang dari luar. Untungnya, Victor berhasil nahan pintunya tepat waktu, dan zombie itu malah teralihkan sama suara lain, jadi Victor bisa kabur dengan selamat. Ternyata 3 orang lainnya juga udah nyampe di lantai yang sama, dan mereka tertarik sama suara-suara dari ruangan lain. Pas buka pintu, mereka nemuin survivor cewek sama zombie yang lagi makan mayat di sebelahnya. Tom nyoba nenangin cewek itu sambil nyuruh dia turun pelan-pelan dari tempat tidur. Mereka juga lihat 2 zombie sedang di kamar mandi. Tiba-tiba, Jensen yang ada di luar diserang zombie, bikin zombie yang ada di dalam ruangan kaget. Zombie itu pun langsung nyerang si cewek. Sementara Tom dan Tori terpaksa masuk ke ruangan sebelahnya. Pas lagi kacau-kacaunya, mereka lompat ke kolam renang di bawah. Mereka ngira kalau sudah aman, tapi pas Tom keluar dari air, dia ngelihat ada zombie di belakang Tori. Tori pun langsung berenang sekuat tenaga, dan untungnya dia berhasil selamat. Karena ternyata zombie-zombie itu nggak bisa berenang. Jensen yang ditubruk zombie tadi, kemudian diselamatin Victor. Keadaan barnya sekarang jadi tenang, tapi zombie di jalanan di luar makin banyak aja. Biar zombie-zombinya nggak bisa masuk, Jensen dan Tori kemudian nyoba nguatin pintu utama di lantai dasar. Malamnya, pas lagi ngurusin mayat-mayat, mereka nemuin fakta kalau zombie ternyata tidur juga. Walaupun bar aman, tapi makanan pasti bakal habis juga. Sementara itu, Tom dari tadi nyari jalan keluar. Dia nyoba manjat ke gedung seberang pakai papan kayu, tapi hampir jatuh. Untungnya bisa megang kusen jendela. Tom nggak nyerah, dia ke atap buat ngawasin sekitar dan ngeliat konvoi dari jauh. Biar konvoi itu sadar dengan keberadaan mereka rencanain buat nyalain lampu sorot gede di luar. Jensen jaga bar, yang 3 lainnya pelan-pelan ke lokasi lampu sorot ketika zombie pada tidur. Di tengah jalan, Tori ngeliat ada polisi zombies yang bawa pistol. Dia hampir bikin si polisi zombie kaget sampai mau ngambil pistolnya, tapi untungnya masih aman. Tapi Victor nggak sengaja nendang tongkat, bikin zombie buta bangun. Mereka nggak sadar kalau si zombie buta ini ngikutin mereka dari belakang, sampai Jensen kasih tahu mereka dari lantai atas. Mereka kemudian balik badan, dan zombie itu udah deket banget. Tori langsung habisin si zombie pakai kapak sebelum mereka nyalain lampu sorot. Tapi ternyata lampu sorotnya ada background musiknya, bikin para zombie di sekitar situ pada bangun. Victor cepet-cepet matiin, tapi semua udah telat. Zombie-zombie itu sekarang pada merhatiin mereka, dan ketiga orang itu kejebak di atas truk. Ngeliat ini, Jensen langsung masuk ke dalam bar dan ngambil mobil remote control, masang kembang api kecil di atasnya, terus ngarahin ke kerumunan zombie. Zombie-zombie itu pada tertarik sama cahaya mobil, ngasih kesempatan buat mereka bertiga loncat dari truk. Tapi nggak lama kemudian, zombie-zombie itu nyusul, dan mereka terpaksa ngumpet di mobil yang terbalik di depan. Di dalam mobil, Victor sadar kalau zombie-zombie itu malah saling serang. Jadi dia langsung merangkak keluar, habisin satu zombie, dan berhasil balik ke bar. Tapi, nasib Tom dan Tori nggak seberuntung itu. Begitu keluar, mereka udah dikepung sama zombie. Nggak ada pilihan lain, mereka ngumpet di bis terdekat, dan mereka pun kejebak di dalamnya. Tori nyalahin Tom karena mereka kejebak,
karena dia sebenarnya pengen mereka tetap di bar aja. Tapi debat mereka malah bangunin zombie yang tidur di dekat situ. Zombie ini lagi bad mood banget, jadi dia langsung nyerang ke arah suara yang paling berisik, yaitu Tom. Tori cepet-cepet ngebunuh zombie itu, tapi Tom udah keburu kegigit di jari. Sebelum virusnya nyebar, Tori langsung motong jari Tom. You ever did. I should have never listened. Habis ngiket lukanya, konvoi akhirnya datang, dipandu sama lampu sorot. Dengan senjata-senjata canggihnya, mereka cepat ngebantai zombie di dekat situ, sementara yang lain pada kabur ketakutan. Pas sudah ngerasa aman, Tom dan Tori keluar dari bis, tapi mereka malah dipukulin sama tentara-tentara yang dipimpin Ramsey. Ramsey ngejelasin kalau itu buat mencegah Tom nularin orang lain. Mereka awalnya terlihat lega, tapi mereka kemudian sadar kalau kelompok Ramsey punya niatan lain. Jensen nggak sengaja dengar percakapan mereka dan ngelihat Victor bantuin mereka ngerampok gudang. Jelas banget kalau Victor udah berkhianat dan gabung sama mereka. Tiba-tiba, ada zombie di kandang yang bikin Jensen kaget. Dengar ribut-ribut, yang lain pada langsung keluar. Tori marah-marah ke tentara-tentara itu, tapi mereka malah ngelihat pistol Jensen. Suasana pun langsung panas. Para tentara pada ngarahin senjata mereka ke Jensen. Ramsey coba nenangin suasana, dan Jensen mau buang senjatanya, tapi malah bikin dia mati. Kematian Jensen bikin Tori marah, dia langsung ambil senjatanya Jensen dan ngelawan. Pantry in the freezers. Get the hell out of here. Everybody calm down. Keep your hands down. Jensen! Terjadi aksi saling menembak, untungnya Tori bisa kabur. Tapi sayangnya Tom ketangkep, terus Ramsey langsung perintahin pasukannya pergi bawa semua barangnya. Khawatir sama Tori, Tom kemudian berbohong, dia bilang kalau masih ada makanan lagi di dalam. Ramsey percaya kata-kata Tom, terus nyuruh anak buahnya pergi dengan Tom buat ngambil makanan itu. Tapi Tom ternyata ngebawa mereka ke ruangan yang paling banyak zombinya. Pas pintunya dibuka, tentara-tentara itu langsung diserbu zombie, sementara Tom ngambil senjata dan kabur. Serangan tiba-tiba itu bikin Ramsey dan timnya kaget banget, jadi mereka terpaksa kabur pakai mobil. Sementara itu, Tom nemuin Tori, tapi sekarang mereka udah nggak punya makanan lagi. Satu-satunya pilihan adalah pergi dari tempat ini. Tom kemudian ngelihat ada zombie temennya dari bar di atap, dan zombie itu bawa kunci mobil. Tom kemudian nurunin tali, berusaha ngeraih leher zombie itu, dan setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka berhasil narik zombinya ke atas. Sementara itu, Tori pergi ke ruangan di bawah, buka jendela, dan ngambil kunci mobilnya. Akhirnya, mereka nyampe di garasi bawah tanah buat nyari mobil dan kabur. Tapi pas ngelewatin satu mobil, tiba-tiba ada zombie di bawah mobil yang nyoba nyerang dia. Tom pun refleks nembak zombie itu. Suara tembakan itu ngaktifin alarm semua mobilnya, bikin zombie yang lain pada datang. Mereka pun bergegas nyari mobilnya, sambil nembakin beberapa zombie yang datang. Tapi mereka kaget banget, pas mereka tahu kalau kunci mobilnya ternyata adalah untuk mobil listrik mini, tapi lumayan daripada nggak ada. Mereka pun nyetir ke pintu keluar, tapi ternyata pintunya tertutup. Tori coba buka paksa karena nggak punya kode, sementara Tom punya cara yang lebih simpel, yaitu nembak pintunya. Tapi sayangnya, usaha mereka malah manggil lebih banyak zombie, jadi mereka terpaksa lari ke lorong pengaman dan naik ke atap lewat tangga. No. Rencana kabur mereka pun gagal total, jadi mereka harus cari cara lain. Beberapa saat kemudian, Tori dengar suara mobil ngebut. Ternyata itu adalah Cindy, anaknya Ramsey. Tapi, mobil Cindy malah kebalik, dan dia dikepung sama zombie. Untungnya Cindy nggak kenapa-napa, tapi zombie udah ngerubungin dia, dan peluru senjatanya udah mulai habis. Dalam keadaan genting, Tom buru-buru dorong kandang besi bundar, dan Cindy langsung masuk ke dalamnya.
Mereka berhasil kabur, tapi pas mau masuk bar, Tori langsung mengarahkan senapan ke Cindy. Cindy kemudian ngejelasin kalau dia nggak tahu rencana bokapnya buat ngerampok persediaan makanan mereka. Dan pas mereka mau balik, tiba-tiba mereka diserang zombie yang udah bermutasi di tengah jalan. Zombie-zombie ini kayaknya lebih kuat dan lincah, dan cuma Cindy doang yang bisa lolos. Mendengar penjelasan ini, Tori nurunin senjatanya, tapi dia kecewa banget sama Tom, karena dia ngerasa Tom mau ngorbanin diri buat nyelamatin Cindy, dan justru nggak peduliin Tori. Tori yang bete, kemudian melampiaskan emosinya di atap sendirian, sementara Tom dan Cindy terlihat makin deket aja. Malamnya, Tom jagain Cindy yang lagi tidur, bikin Tori ngira kalau mereka udah jadian. Tori sedih banget, nggak mau ganggu mereka, dan dia kemudian ngambil bom yang dibawa Cindy. Paginya, pas Tom dan Cindy bangun dan pergi ke atap, mereka ngelihat zombie mutasi yang diceritain Cindy di antara gerombolan para zombie. Para zombie mulai nyerang bar di bawah, dan Tori berjuang mati-matian sendirian melawan para zombie, sampai Tom dan Cindy akhirnya datang bantuin. Take our chances trying to outrun. Sadar tempat itu udah nggak aman lagi, Tori ngasih tahu rencananya buat kabur pakai bom itu. Mereka pun langsung eksekusi rencananya, tapi pas Cindy lagi siapin bom, mereka dengar zombie udah nerobos masuk. Waktu cuma tersisa 1 menit, jadi Tori pergi nahan zombinya, sementara bomnya disiapin. I need a minute. Okay, I'm all set. Nggak lama kemudian, bomnya udah siap, tapi pas Tom dan Cindy mau nyari Tori, mereka justru ketemu sama zombie lagi, jadi mereka terpaksa lewat jalan lain, tapi Cindy malah ketangkep zombie. Tom coba nolongin, dan akhirnya mereka berhasil bunuh zombinya. Tiba-tiba, Tori nongol dan ngehabisin satu zombie yang mengejar mereka. Tapi akibat kejadian barusan, bikin kaki Cindy terluka, dan Tori nyuruh Tom buat ninggalin Cindy karena jadi beban. Tapi Tom nggak mau ninggalin Cindy dan terlihat perhatian banget sama dia. Hal itu bikin Tori kesel banget, jadi Tori langsung pukul Tom, terus siap-siap pergi sendiri bawa senjatanya. We have to leave now. Tom, there's no time. Die because you're not worthy. What are you doing? Oh, you're dead right out of here. You gotta... Di garasi, abis bunuh satu zombie, Tori kemudian pasang bom di pintu baja. Tapi pas mau masuk mobil, ada zombie lain yang nyerang dari samping. Tori nggak kena nembaknya, dan zombie itu berhasil gigit dia. Pas itu juga, bom meledak. Tapi ternyata Tori masih hidup, namun sayangnya dia justru dikeroyok sama zombie di luar. Sementara itu, Tom dan Cindy yang udah sadar, kemudian nyoba bersembunyi sebelum bom kedua meledak, yang bikin semua zombie di dalam gedung musnah. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya selamat dan langsung pergi dari tempat itu pakai mobil. Sementara itu, pasca kejadian barusan, terlihat Tori yang kini udah berubah menjadi zombie mutasi, yang berniat balas dendam ke mereka berdua. Di berbagai daerah di Amerika Serikat, ada wabah virus zombie yang menyebar secara cepat. Buat mencegah situasi makin parah, militer Amerika buru-buru merintahin lockdown total di zona infeksi paling berbahaya. Sementara itu, mereka kerjasama dengan perusahaan farmasi Venotrans buat ngembangin chip yang bisa menekan virus zombie. Chip ini ngandung serum berkonsentrasi tinggi yang namanya Zombrex, yang bisa nyegah orang yang terinfeksi berubah jadi zombie. Di bawah aturan wajib militer, jutaan orang yang terinfeksi udah dipasangin chip ini. Tapi, Zombrex cuma bisa mencegah virus, nggak bisa sepenuhnya ngilangin wabahnya. Sebagai seorang jurnalis, Carter berkali-kali nyusup ke zona karantina karena dia curiga ada hubungan erat antara wabah virus zombie dan militer. Suatu hari, dengan bantuan informan, Carter nemuin rahasia mengejutkan tentang militer. Buat dapetin bukti yang kuat, dia nekat masuk ke sebuah gedung. Dan seperti yang dia duga, komandan tertinggi zona karantina, yaitu Lyons, sekarang lagi ngelakuin transaksi mencurigakan sama sekelompok orang. Dan yang bikin kaget, transaksi itu melibatkan penyelundupan manusia hidup. Selama percakapan, mereka nyebut-nyebut proyek misterius yang namanya Afterlife. Tapi sebelum Carter bisa merekam dialog penting itu, informan yang nunggu di luar nggak sengaja ketahuan. Salah satu penjahat itu pun langsung eksekusi informan itu. Dan Carter yang lagi ngerekam dari atas akhirnya juga ketahuan.
Ngelihat para penjahat berusaha nangkep dia, Carter pun buru-buru kabur. Dia nyaris berhasil keluar gedung, tapi ketahuan sama mobil patroli di luar. Dan di area ini dia nggak cuma harus ngindarin kejaran militer, tapi juga harus waspada sama zombie yang bisa muncul kapan aja. Tiba-tiba ada satu zombie sih yang muncul, dan untungnya Carter bisa dengan mudah ngurusin zombie itu. Carter akhirnya berhasil kabur dari zona karantina dan ketemu sama rekannya di titik pertemuan. Beberapa saat kemudian, Carter langsung nyerahin video rekaman tadi kepada bosnya, tapi bukti yang dia dapetin dengan taruhan nyawa malah ditolak untuk ditayangin sama bos perusahaannya karena kontennya terlalu eksplosif. Apalagi di dalam video itu melibatkan pejabat militer tinggi yang ngejual tawanan, dan mereka nggak tahu tujuan dibalik semua itu, dan mereka juga nggak ngerti detail proyek Afterlife. Ngadepin militer Amerika secara langsung cuman berdasarkan video burik, bakal bikin mereka kayak bunuh diri. Meskipun Carter merasa kecewa, tapi alasan bosnya nggak sepenuhnya salah. Tugas utamanya sekarang adalah nyari bukti yang lebih kuat dan lebih meyakinkan. Can't run this. Time unless this is airtight. The army will own our house. Thank you. You want to accuse a two-star general? Humanitarian efforts? Who the hell is Leo Ram? What the fuck is it? Malam itu, Carter pergi ke bar sendirian buat menghibur diri, tapi malah ketemu Hancock, seorang eksekutif tinggi dari Venotrans. Hancock nggak cuma tahu semuanya tentang Carter, tapi juga tahu tentang proyek Afterlife antara Venotrans dan militer. Hal ini langsung bikin Carter tertarik, tapi ternyata militer udah mulai ngeburu dia. Dan karena nggak ada pilihan lain, Carter harus kabur bareng Hancock. Up here. Usut punya usut, ternyata proyek Afterlife dikembangin sama Venotrans dan dikontrol sama militer Amerika lewat sistem jaringan chip. Kalau virus zombie nggak bisa dikendalikan, tinggal pencet tombol doang buat ngebunuh semua orang yang dipasangin chip Zombrex. Ini berarti militer punya kontrol atas hidup 1,5 juta orang. Sekarang, situasi wabah virus jelas udah di luar dugaan siapapun. Buat ngilangin sumber infeksi sepenuhnya, militer udah mulai proyek Afterlife tanpa sepengetahuan Venotrans dan menjadwalkan jam 7 malam besok. Meski ada eksekutif dari Venotrans yang nolak keras rencana ini, tapi Lyons tetap yakin buat ngelanjutin rencananya, bikin si eksekutif nggak punya pilihan lain lagi. Sekarang, hidup 1,5 juta orang ada di ujung tanduk. Hell is Chase Carter. The reporter, why? I hear about it. We lost. I won't allow it. This is not one of them. Besoknya pagi-pagi banget, Carter nemuin sahabatnya, yaitu Garth, dan ngerencanain buat kerjasama dengan Hancock buat ngehentiin proyek Afterlife. Hancock sendiri punya dendam pribadi, yaitu karena anak perempuannya juga dipasangin chip. Waktu sekarang makin sedikit, mereka cepet-cepet nyusun rencana. Karena server yang mengendalikan chip ada di rumah sakit di pusat zona karantina, mereka mutusin buat langsung ke sumber masalah dan pakai virus komputer buat matiin servernya secara paksa. Buat ngadepin bahaya yang mungkin mereka temui, Garth udah nyiapin banyak senjata. Carter juga minta tolong Jill buat koordinasiin helikopter di luar, biar siap buat evakuasi mereka kapan aja. Dengan waktu kurang dari 13 jam, mereka pun langsung eksekusi rencana tersebut. Pakai terowongan bawah tanah rahasia, mereka diam-diam nyusup ke zona karantina. Tapi, ada kejadian tidak terduga. Garth nggak sengaja nginjek jebakan yang dipasang sama penjahat yang diam-diam transaksi sama Lyons. Akhirnya, kelompok mereka ditangkap dan dilucutin senjatanya. Ternyata, penjahat-penjahat ini juga pakai terowongan buat ngangkut tawanan buat militer, dan tujuan mereka adalah rumah sakit tempat server berada. Wait. Stay tight. Put the guns down. Put it down. Let's go. Hey, what? Just passing through. You might want to let go. Bos mereka, yaitu Skinner, nggak terlalu banyak ngomong, dia cuma merhatiin Sandra. Pas Skinner mau macem-macem sama Sandra, Carter sebagai cowoknya Sandra langsung marah. Serangan dadakannya bikin penjahat-penjahat itu kaget. Sementara itu, Garth, yang lagi digebukin penjahat, berhasil ngebunuh dia dan langsung kabur. Dia kemudian nyoba bantuin Carter, dan sadar kalau tempat itu mau meledak, mereka pun cepet-cepet cabut. Mereka berhasil kabur pas banget dengan ledakan, meskipun semua senjata mereka juga ikut hancur.
Tapi sayangnya, suara ledakan yang keras itu kemudian narik perhatian segerombolan zombie, termasuk jenis zombie yang cepat dan lincah. Garth yang ada di belakang akhirnya disergap salah satu zombie itu. Carter dan Sandra kemudian langsung nolongin, ngebunuh zombinya dan narik Garth ke tempat aman. Zombie-zombie cepat lainnya makin dekat, jadi mereka dobrak pintu dan terus ngumpet di dalam pas zombie-zombie itu hampir nyampe. Nahasnya, Garth tadi udah kena gigit zombie, tapi untungnya dia bawa Zombrex, sehingga Sandra langsung nyuntikin ke dia. Dari kejadian barusan, jelas banget kalau mereka belum pernah ketemu zombie sekuat ini sebelumnya. Pas waktu berantem, Carter ngelihat ada angka di leher salah satu zombinya, bikin dia curiga kalau zombie-zombie itu bukan hasil evolusi alami, melainkan hasil eksperimen. Tapi sekarang bukan waktunya buat mikirin itu, karena prioritas utama mereka adalah nyari senjata buat ngelawan zombinya. Untungnya, mereka nemuin banyak barang yang bisa dipakai di sekitar, jadi mereka cepet-cepet bikin senjata masing-masing. Setelah siap, mereka pun lanjutin perjalanan. Gak lama kemudian, mereka ketemu mobil patroli militer. Karena panik, mereka sembunyi di parkiran bawah tanah yang gelap. Walaupun berhasil ngindarin patroli, tapi mereka malah nemuin sesuatu yang lebih menakutkan. Sekawanan zombie bermutasi yang sangat gesit. Terkepung sama gerombolan zombie, mereka berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Dan karena zombinya banyak banget, mereka nggak bisa saling jagain dan terpaksa kabur sendiri-sendiri. Di tengah kekacauan, Carter agak terkejut pas ngelihat Garth juga udah jadi zombie. Ternyata, Zombrex gak bisa menekan virus yang udah bermutasi. Dengan terpaksa, Carter akhirnya harus menghabisi Garth yang udah jadi zombie. Carter kemudian melarikan diri lewat lorong. Saat dia pikir sudah berhasil menghindari gerombolan zombie, tapi dia baru sadar bahwa terowongan itu juga udah penuh dengan zombie. Dalam situasi kritis, Carter nunjukin keterampilan bertarungnya yang luar biasa, menebas zombie satu demi satu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Setelah kehilangan senjatanya, Carter pun dengan cepat dikepung oleh zombie. Saat hidupnya sudah berada di ujung tanduk, seorang wanita bersenjata tiba-tiba muncul. Dia mulai nembakin para zombie dan nyelamatin Carter dari cengkeraman zombie. Ternyata itu adalah Jordan. Carter pun begitu terkejut karena dia ngira kalau Jordan udah mati setelah ditangkap saat ngumpulin bukti melawan militer. Ketika tim mereka yang terpisah akhirnya berkumpul kembali, Jordan kemudian nyeritain kisahnya yang mengerikan. Ternyata dia berhasil melarikan diri dari laboratorium di rumah sakit Venotrans yang memiliki dokter gila yang melakukan eksperimen mengerikan dengan dukungan militer. Dokter itulah yang bertanggung jawab nyiptain virus zombie yang bermutasi pakai tawanan sebagai kelinci percobaan. Dan setelah mengetahui misi mereka, Jordan pun kemudian mutusin buat bergabung dengan mereka. Dengan sisa waktu 1 jam sebelum aktivasi rencana Afterlife, Jordan ternyata tahu sebuah jalan pintas. Ngikutin panduan Jordan, tim mereka dengan cepat menuju ruang bawah tanah rumah sakit. Begitu sampai, pemandangan di sana mengerikan banget, penuh dengan eksperimen grotes dari dokter gila. Untungnya, penjaga di sana nggak terlalu banyak, dan dengan koordinasi tim yang kompak, mereka pun dengan cepat bisa ngalahin mereka. Waktu sangat berharga, jadi Sandra buruan meretas sistem buat menghentikan rencana Afterlife. Tapi pas Jordan ngelihat tempat itu lagi, dia kemudian ingat kenangan menyakitkan. Dia nggak tahan dan langsung ninggalin grup buat balas dendam sama dokter gila itu sendirian. Namun, sepertinya dia ngeremehin kelicikan dokter itu. Pas dia sadar kalau dia udah kemakan umpannya, si dokter gila ternyata udah muncul di belakangnya.
Pas tahu kalau Jordan hilang, Carter segera bergegas mencarinya. Namun saat dia sampai di laboratorium, Jordan udah disuntik dengan virus zombie terbaru sama si dokter. Carter yang pegang senjata, tapi dokter itu tetap tenang. Dia pegang obat penawar dan bilang jika dia mati, maka Jordan juga nggak akan bertahan hidup. Di bawah ancaman dokter itu, Carter pun terpaksa menurunkan senjatanya. Dia pun kemudian cerita, sebenarnya penelitian tentang virus zombie itu bertujuan buat nemuin cara agar mencapai keabadian. Lewat eksperimen dan penelitiannya yang tanpa henti, dia telah mencapai kemajuan signifikan. Namun tiba-tiba muncul Hancock yang langsung membunuh dokter itu. Ternyata, motif Hancock sebenarnya dalam misi ini bukanlah buat menghentikan rencana afterlife, tapi untuk mendapatkan eliksir keabadian dari dokter itu. Zat ini bakal bikin dia menjadi orang terkaya di dunia. Jordan, I'm the guy who's gonna kill you if you don't. What'd you give her? A purpose. She's not a lab rat. No, I die, the cure dies with. I saw a miracle. Cells that never die. Talking about immortality. Eternal life. Setelah Hancock pergi, Carter langsung menghubungi Sandra dan berhasil nemuin formula penawar buat virus terbarunya. Namun, Hancock yang berniat menghapus semua bukti, dia pun kemudian ngelepasin zombie-zombie yang ada di tempat itu. Parahnya, virus malware yang buat ngehentiin sistemnya tidak berjalan mulus. Lyons dengan cepat ngedeteksi anomali pada server dan nyuruh teknisi buat melawannya. Mereka pakai firewall buat ngelawan malwarenya. Nggak punya pilihan lagi, Sandra terpaksa meminta bantuan pada penjaga. Dia bertanya apakah ada cara buat matiin firewallnya, karena semua ini bakal nentuin nasib sebagian besar umat manusia. Tergerak oleh permintaan Sandra, penjaga yang masih punya hati nurani itu pun setuju buat bantu dia. Dia kasih tahu password buat port internalnya, bikin Sandra akhirnya berhasil matiin firewall dan bikin kecepatan upload formula antidot melonjak tinggi. I think. How can I disconnect them? They're infected. What happens when the next The virus? disease could wipe out my Give entire me the family. shortcuts. There's a telnet port. Damn it. It's coming from inside a local network. Stop them. Tapi, Lyons gak mau nyerah. Dia pun langsung kirim jet tempur F-22 buat hancurin seluruh rumah sakit. Karena meskipun servernya hancur, rencana afterlife masih bakal jalan seperti yang direncanain. Sementara itu, gerombolan zombie cepet banget nembus fasilitas itu. Tapi untungnya, dengan perlindungan dari penjaga, Sandra berhasil matiin rencana afterlife di detik-detik terakhir. Namun, karena zombinya sekarang makin banyak, Sandra pun harus ngelawan mereka pakai senjata seadanya. Nahasnya, penjaga itu kewalahan sama serangan zombie. Dia pun ngorbanin dirinya buat kasih Sandra waktu, bikin Sandra bisa masuk ke lift penyelamat dan naik ke atap. Let's go! We gotta go! Waktu Carter lagi nyiapin antidot, segerombolan zombie tiba-tiba nyerbu laboratorium. Dia nggak punya pilihan lain selain berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Apapun yang ada di tangan Carter sekarang jadi senjata mematikan. Setelah perjuangan brutal, dia pun akhirnya berhasil ngabisin semua zombinya. Tanpa buang waktu lagi, dia cepet-cepet ngasih antidotnya ke Jordan. Jordan pun akhirnya sadar, membuktikan kalau antidotnya berhasil. Pas mereka sampai di atap, terlihat helikopter yang udah nunggu mereka. Dengan perlindungan dari sang pilot, mereka pun berhasil naik helikopter dengan aman. Dan gak lama setelah lepas landas, muncullah jet tempur militer di tempat itu. Sementara itu, Hancock yang sekarang bawa eliksir keabadian, justru ketemu sama tentara di tengah jalan, dan dia pun akhirnya mati di tangan para tentara.